Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada hari ini kita dapat bertemu lagi, berkumpul, bermuajahah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah Jum'ah yang sedang kita laksanakan menjadi kifarat penembus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Rasulullah mengatakan al-jumu'atu ila jum'ah mukaffaratun lima bainahuma idza istanabatil kaba'ir. Jum'ah ke Jum'ah, maka Jum'ah itu menjadi kifarat penembus dosa apabila kita semua meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya penembus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Saya selaku khatib tidak bosan-bosan mengajak kepada semuanya, mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mohon untuk didengarkan apa yang akan saya sampaikan. Karena ketika khatib sedang berkhutbah kemudian kita tidak mendengarkan, maka termasuk Jumatan yang sia-sia, tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yahtub faqad laghauta, apabila kau mengatakan kepada orang yang ada di sampingmu, ansit, diamlah, wal imamu yahtubu, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, sia-sia Jumatannya. Ini semua tidak diharapkan oleh kita. Kita mengharapkan berkumpul di sini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam iftitah khatib membacakan satu ayat yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 36, yang artinya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan amron, suatu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu, bagi mereka, bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu mengadakan pilihan, min amrihim, dari urusan mereka, wa may ya'sillaha, siapa orang yang durhaka kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dhalalan mubina, maka ia benar-benar sudah berada dalam kesesatan yang nyata. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini asbabun nuzulnya adalah berkenaan dengan dua orang sahabat, satu perempuan, satu laki-laki. Yang laki-laki adalah Zaid bin Harisah, yang keperempuan adalah Zainab binti Jahsy. Zaid bin Harisah adalah maulanya Rasulullah, hamba sayanya Rasulullah.
dia pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam istilah lain Zaid bin Harisah adalah seorang hamba sahaya, seseorang yang dijual belikan, yang kebetulan waktu itu dibeli oleh Rasulullah menjadi hamba sahaya sehingga menjadi pelayan Rasulullah. Kalau Zainab binti Jahsy, dia adalah seorang perempuan yang merdeka, bukan salah seorang hamba sahaya. Waktu itu Rasulullah punya keinginan ingin menikahkan antara Zaid dan Zainab. Ketika Rasulullah datang kepada keluarga Zainab melamarnya, maka Zainab menolak sampai mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kau tega akan menikahkan aku dengan Zaid?" Rasul pun tahu siapakah itu Zaid. Artinya bahwa antara Zaid dan Zainab itu ada kedudukan yang sangat jauh pandangan Zainab. Karena Zaid tadi disebutkan dia adalah seorang hamba sahaya, sementara Zainab adalah seorang yang merdeka. Di pandangan mereka bahwa seorang hamba sahaya itu sangat rendah sekali. Padahal di hadapan Islam itu semuanya itu sama, baik itu hamba sahaya ataupun orang merdeka. Yang membedakan manusia itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang bertakwa. Maka hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, ketika Zainab menolak lamaran Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Tidak pantas, tidak layaklah bagi seorang mukmin laki-laki atau seorang mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara bagi mereka untuk mengadakan pilihan atau memilih. Artinya bahwa mukmin itu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Apapun keputusannya, maka insya Allah keputusan tersebut tidak akan menjadikan madarat bagi orang tersebut. Bahkan dalam hadis dikatakan, kita taat kepada Allah dan Rasulnya itu fima ahabba au kariha, terhadap suatu perkara yang kita cintai ataupun kita tidak cintai, bahwa kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Usikum, aku mewasiatkan kepada kalian, ittaqillaha was-sam'i wat-tha'ah." Bertakwalah kalian kepada Allah, was-sam'i dan dengarkanlah, wat-tha'ah dan taatlah. Orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, dia dikategorikan adalah orang yang bermaksiat, orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat dan Allah SWT, kalau melihat fenomena umat Islam sekarang secara khusus di Indonesia, banyak sekali yang mengatakan dirinya mukmin tapi jauh dari tuntunan agama, jauh dari taatan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang sama sekali bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka perbuatan tersebut kategorinya adalah termasuk perbuatan maksiat. Karena ayat tadi mengatakan dalam ayat selanjutnya, wa may ya'sillaha, barang siapa yang durhaka kepada Allah, artinya tidak menuruti perintah Allah dan Rasulnya, ya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka ia sesat dalam kesesatan yang nyata. Ketika turun ayat ini, maka Zainab bin Jahsy waktu itu langsung dia menerima lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara hatinya itu sangat berat akan menerima Zainab, tapi karena ini dalam rangka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, walaupun perkara tersebut adalah tidak disukai oleh dirinya, maka Zainab menerima lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah mengatakan, fala wa rabbika
la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajiduna min anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu tidaklah disebut dia itu beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka memutuskan perkara yang ada di antara mereka. Memutuskanmu atau memutuskan keputusannya tergantung kepada Allah dan Rasulnya dari apa-apa perkara yang ada pada mereka. Summa la yajiduna fi anfusihim harajan, sementara dalam diri mereka itu tidak ada sama sekali kesulitan. Mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka harus masrahkan kepada Allah dan Rasulnya betul-betul dengan masrahkan dengan sebenarnya. Nah, ini dinilainya bahwa orang yang tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka dia tidak dinilai seorang yang beriman. Sampai ayat ini dengan perkataan dan kalimat sumpah, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minu, dia tidak disebut orang yang beriman, hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum, sehingga mereka memutuskan suatu perkara yang ada pada mereka menurut aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam hadis dikatakan, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak dinilai seorang mukmin, demi Allah, tidak dinilai seorang mukmin, tidak disebut seorang mukmin salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsu mereka itu mengikuti apa yang engkau datangkan kepadanya. Artinya seorang mukmin harus bisa, hawa nafsu yang kita miliki itu adalah dalam rangka mentaati kepada Allah dan Rasulnya, walaupun perkara tersebut bertolak belakang dengan hawa nafsu kita, tapi seorang mukmin harus bisa menundukkan hawa nafsu itu dalam rangka mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah di sini katakan, la yu'minu ahadukum, tidak disebut orang yang beriman salah seorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datangkan kepadanya. Hadirin sidang Jumat dan Allah SWT ini menunjukkan bahwa ketaatan dalam Islam itu merupakan suatu perintah Allah dan merupakan suatu ibadah. Ya. Bahkan ayat tadi mengatakan bukan saja kepada Allah dan Rasulnya kita harus taat tuh, bahwa kita harus taat itu kepada para pemimpin-pemimpin di antara kalian selama pemimpin-pemimpin itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dalam surat An-Nur ayat 65 Allah pun mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang-orang yang yukhalifuna an amri, orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Hati-hati apa? An tusibahum fitnah, bahwa Allah akan menimpakan kepada mereka fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, cobaan, malapetaka, balai. Ayusibahum adzabun alim, atau ditimbangkan kepada mereka siksa yang sangat pedih. Fitnah itu bisa saja terjadi di dunia. Mengapa sampai terjadi malapetaka di dunia? Karena umat manusia sudah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Di dunia dia akan mendapatkan balai bagi orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka di akhirat yusibahum adzabun alim, di akhirat mereka akan ditimpakan siksa yang sangat pedih. Nah ini hadirin sidang Jumat, di antaranya ya, orang atau di dunia orang mendapatkan ujian, mendapatkan balai, mendapatkan fitnah, mendapat percobaan dari Allah dikarenakan mereka sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Di antara faktor-faktor atau penyebab orang melakukan maksiat adalah karena lemahnya iman. Yang kedua, faktor pendidikan di keluarga itu sangat mempengaruhi. Ya. Kalau Allah dan Rasulnya bahwa keluarga itu harus dijadikan suatu keluarga, menjadikan
orang-orang tersebut yang ada dalam keluarga itu untuk melaksanakan taat kepada Allah, kalau jauh daripada taat kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan diharapkan akan mendapatkan keberkahan. Maka faktor keluarga, faktor pendidikan di dalam keluarga itu sangat mempengaruhi. Yang ketiga, harus bisa menjaga pandangan, terutama bagi laki-laki. Pandangan kita jangan sampai diumbar kemana-mana saja, harus bisa menjaga. Dalam surat An-Nur, Allah mengatakan, wal yaghdudna min absarihim wa yahfadda furujahum. Hendaklah mereka bisa menundukkan pandangannya dan bisa menjaga furujahum, parji-parji mereka. Kemudian yang keempat, akibat orang melakukan maksiat adalah karena pergaulan yang salah. Bergaul dengan orang-orang yang salah, bergaul dengan orang-orang pelaku maksiat. Al-mar'u ala dini khalilihi falyangdur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu ala dini khalilihi, akan dilihat, akan terbawa tergantung kepada agama temannya. Oleh karena itu falyangdur ahadukum mayu khalil. Hendaklah kamu harus perhatikan dengan siapa dia bergaul. Kemudian yang kelima, banyak waktu yang luang. Banyak waktu yang luang ini mengakibatkan orang melakukan kemaksiatan. Karena di sana pada hadirin sidang Jumat akan didatangi oleh setan, setan berbisik kepadanya sehingga dia melakukan kemaksiatan. Nikmatani magbunun fihi ma kasirun minan nas, as-sihat wal firaq. Ada dua nikmat. Dua nikmat tersebut yang kadang-kadang dilupakan oleh manusia, oleh kebanyakan manusia. Magbunun fihi ma katsirun minan nas. Apa itu? As-sihhatu wal firag, sehat dan punya keluasan, punya waktu yang luang. Kemudian yang keenam, karena dekatnya dengan tempat kemaksiatan. Ini juga sangat mempengaruhi bagi kita, bahwa kita di masyarakat harus kita bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat tersebut. Kalau umpamanya kehidupan masyarakat tersebut senang berbuat kemaksiatan, bisa jadi keluarga kita, anak kita itu terbawa oleh kelakuan kemaksiatan masyarakat kita. Nah, itu diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan berimanlah kalian kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang telah Allah turunkan sebelum Rasul Muhammad. Wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikatnya, wa kutubi wa rusuli, dan kitab-kitabnya serta rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, serta kufur kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka ia berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Ayat ini mengajak kita kepada orang yang beriman. Allah menguatkan kita harus beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Padahal yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Diperintahkan untuk beriman, artinya banyak di kalangan orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi keimanannya itu lemah. Sementara iman itu adalah sebagai pondasi yang menguatkan seseorang itu dalam kehidupan di dunia ini. Kalau imannya lemah, maka perilakunya pun akan dibarengi dengan kemaksiatan.
Maka ayat ini Allah memanggil kepada kita, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab, yaitu Al-Quran yang ada dalam diri kita sendiri, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab tersebut, bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat, kitab dan Rasulnya dan hari akhir, maka ia berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, di antara kiat-kiat untuk menghindar dari kemaksiatan, yang pertama kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkanlah pada diri seorang mukmin itu merasa takut kepada Allah. Yang kedua, harus ada rasa malu dalam diri kita, bahwa malu itu adalah termasuk sebagian daripada iman. Kalau orang sudah tidak merasa malu, ya, kata Rasulullah, maka silahkan kalian berbuat seenaknya, semaunya. Yang ketiga, bahwa orang melakukan kemaksiatan akibatnya akan buruk, ya. Bahwa orang yang melakukan kemaksiatannya akibatnya akan buruk. Orang minum khamar akibatnya akan buruk. Orang melakukan judi akibatnya akan buruk. Orang melakukan zina akibatnya akan buruk. Kemudian yang keempat, harus sadar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, bahwa sadar itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, harus cinta kepada Allah. Yang keenam, kita harus ingat kepada maut, bahwa kehidupan ini akan mengalami kematian. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kita harus menjaga diri, menjaga harga diri kita. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari pribadi saya sendiri. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.